Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Sareski, Rusawal Saib dari program Pasca Sarjana PAUD Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Math and Science, saya membuat sebuah proyek yaitu Magic Box Science and Math. Nah, di Magic Box ini sendiri, itu terdapat beberapa pembelajaran untuk permainan, tapi dalam memberikan pembelajaran kepada anak tentang science and math. Nah, ini dia dalam bentuk memiliki beberapa ruang. Di sini ada 6 ruang ke samping dan 5 ruang ke belakang atau ke depan. Nah, di sini dari setiap ruangnya itu pada setiap barisnya itu memiliki bentuk yang berbeda, yaitu dalam pembelajaran geometrinya. Nah, pada baris ruang yang pertama itu ada terdapat bentuk persegi panjang. Nah, dan itu semuanya berbentuk persegi panjang. Nah, pada baris yang kedua itu berbentuk lingkaran. Dan semuanya juga berbentuk lingkaran. Dan yang ketiga itu berbentuk bintang. Nah, pada bentuk bintang ini juga semuanya berbentuk bintang, disamakan. Dan yang keempat itu berbentuk segitiga. Nah, di sini semuanya bentuknya segitiga. Dan yang baris terakhir itu bentuknya adalah persegi 4. Nah, pada bentuk-bentuk ini sendiri itu dibuat agar permainan itu memiliki makna atau memiliki pembelajaran kepada anak tentang belajar tentang bentuk geometri. Nah, pada pembelajaran ini sendiri itu juga terdapat gambar di belakangnya, teman-teman. Jadi, untuk setiap bentuk ini itu terdapat yang pertama, baris yang pertama itu saya bikin gambarnya sama, yaitu gambar binatang laut yang bisa dimakan, cumi-cumi. Nah, di sini pada setiap 6 ruang ini itu ada 3 jenis hewan laut. Nah, yang pertama cumi-cumi, yang kedua udang, dan yang ketiga adalah ikan. Nah, dan di ruang yang ketiga ini itu sama dengan ruang ketiga yang ini, karena pada 6 ruang ini itu ada 2 ruang yang memiliki jenis hewan laut yang sama. Nah, selanjutnya itu adalah ruang yang berbentuk lingkaran. Ruang yang berbentuk lingkaran ini sendiri itu terdapat tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini termasuk dalam golongan umbi-umbian. Yang pertama itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah ketela pohon atau ubi kayu. Yang kedua adalah bengkoang. Dan yang ketiga adalah ubi jalar. Selanjutnya pada bentuk bintang, yaitu gambar yang terdapat pada bentuk bintang ada 3 juga. Yang pertama tentang tumbuhan, yaitu jenis sayuran. Nah, pada jenis sayuran ini terdapat yang pertama wortel, yang kedua adalah kol atau kubis, dan yang ketiga adalah sawi. Nah, pada sayur-sayuran ini sendiri itu terdapat 3, akan tetapi terdapat 6 ruang, yaitu pada 2 ruang sama seperti yang sebelumnya.
Selanjutnya pada bentuk segitiga itu terdapat jenis tumbuhan yaitu buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah apel pada bentuk segitiga. Yang kedua ada anggur. Dan yang ketiga ada pisang. Nah, pada bentuk segitiga ini juga sama seperti sebelumnya, ada 2 jenis buah-buahan yang sama. Yang terakhir adalah pada bentuk persegi 4. Nah, pada bentuk persegi 4 ini sendiri itu ada makanan jenis cemilan atau makanan kesukaan bagi anak dan minuman. Yang pertama ada susu. Yang kedua ada ice cream. Dan yang ketiga ada coklat. Nah, pada 3 jenis makanan ini itu juga terdapat 6 ruang. Nah, jadi pada setiap ruang ini per jenis permainan di box magic box ini sendiri itu tidak dibuka, teman-teman. Jadi pada setiap gambar seperti ini itu ada beberapa gambar yang dimasukkan karena tergantung berapa orang anak yang bermain. Karena pada 1 kali permainan itu bermain dengan 1 kali putaran. Nah, jadi bentuk dari gambar-gambar yang dibentuk ini itu ditutup seperti ini. Jadi tidak terlihat gambar apa yang ada di belakangnya. Nah, selanjutnya dalam permainan ini itu untuk melakukan permainan ini kita menggunakan bidak. Nah, pada bidak itu sendiri saya gunakan di sini adalah bekas dari peralatan yang sudah tidak terpakai. Nah, bisa jadi bekas parfum, botol parfum, atau bisa jadi bekas botol tip X, atau bisa jadi dari seperti yang saya gunakan bekas botol lipstick. Nah, di sini penggunaan bahan-bahan mainan di sini karena saya karena ini baru permulaan, jadi saya memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, barang-barang yang sudah tidak terpakai dan barang-barang yang aman tentunya untuk digunakan pada anak. Nah, ini ada botol kosong yang sudah tidak terpakai, tapi warnanya masih ada karena warna botolnya. Ini ada 3, karena mungkin misalnya ada 3 pemain atau 3 anak yang bermain, ada 3 yang saya gunakan, 3 bidak. Nah, contoh permainan ini. Tapi sebelumnya, setelah anak mendapatkan 3 bidak ini, 3 bidak ini akan diberikan kepada anak satu bidak, 1 anak. 1, 2, 3. Nah, pada permainan ini untuk menentukan bagaimana cara menjalankan permainan ini itu menggunakan dadu. Ini dadunya. Nah, pada dadu ini sendiri itu saya buat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada dadu ini sendiri itu digunakan untuk dapat menjalankan permainan ini. Nah, teman-teman bertanya bagaimana ya cara menjalankan permainan ini? Baiklah teman-teman, saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara menjalankan permainan ini. Tapi sebelumnya saya akan memberikan ada 3 kertas dalam pada akhir permainan ini nanti. Jadi saya akan kasih beritahu informasi tentang pada akhir permainan. Nah, pada akhir permainan itu terdapat tabel data collecting. Ini bentuk tabelnya. Nanti akan saya jelaskan pada akhir permainan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan permainan box magic science and math ini. Nah, yang pertama itu pada permainan ini anak bisa diarahkan atau anak-anak bermain sebelumnya. Yang pertama adalah dengan home pimpa untuk menentukan siapa urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah home pimpa terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan urutan pemain, maka anak diberikan masing-masing bidak ini. Misalnya ada 3 pemain, 1 untuk anak satunya, 1 untuk yang lainnya, dan 1 lagi untuk yang lainnya. Nah, setelah anak memegang bidak ini, misalnya saya memegang bidak ini karena saya merupakan pemain yang pertama mendapatkan giliran. Jadi, bagi pemain yang pertama mendapatkan giliran, itu mendapatkan kesempatan untuk melemparkan dadu. Nah, melemparkan dadu agar dapat menjalankan permainan ini. Baiklah,
seperti ini ya contohnya teman-teman. Saya mendapatkan dadu angka 3. Nah, di sini artinya saya bisa menjalankan bidak ini 3 langkah dalam ruang ini, teman-teman. Seperti ini, teman-teman ya. Jadi, permainan ini kita mulai dari sini ya. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 jadi ada 30 ruang. Nah, yang pertama, karena tadi saya mendapatkan angka 3 pada lemparan dadu, jadi saya akan menjalankan dari sini 1 2 3. Nah, bidak saya berhenti di 3, di ruang yang ketiga. Karena bidak saya berhenti di ruang yang ketiga, jadi saya mendapatkan card bergambar yang ada di sini, yang ada di ruang ketiga. Jadi saya mengambil, karena sekali pemberhentian kita mengambil satu card bergambar. Saya mengambil satu card bergambar. Gambar apa ya yang saya dapatkan? Jadi pada gambar ini, udang. Nah, pada gambar udang ini, jadi setelah bidak saya berhenti di sini, saya akan menyimpan gambar udang ini untuk saya, dan bidak ini akan tetap dibiarkan di sini karena akan melanjutkan ke pemain selanjutnya. Nah, misalnya pemain selanjutnya adalah bidak yang ini. Nah, pemain yang bidak ini dia juga akan melemparkan dadu dan akan mendapatkan angka selanjutnya. Seperti ini ya. 4. Nah, misalnya pemain selanjutnya itu mendapatkan angka pada dadunya adalah 4. Jadi, pemain itu akan menjalankan 4 langkah dalam ruang ini sendiri. Seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada ruang ini, seperti yang tadi dilakukan pada pemain pertama, itu pemain berhak mengambil satu card bergambar. Gambar apa yang didapatkan? Ternyata gambar ikan. Nah, pemilik bidak ini itu menyimpan gambar ini sendiri seperti pemain yang pertama. Nah, dan begitulah permainan seterusnya. Dan begitulah permainan untuk pemain selanjutnya. Nah, setelah permainan ini, maka ketika pemain atau bidak ini sudah sampai kepada tujuan, yaitu pada bidak yang pada ruang ke-30 atau lebih, di situ artinya permainan pemain, kita sudah menemukan pemenang pada pemain ini karena dia dahulu sampai. Nah, tentu saja tidak semua pemain yang mendapatkan urutan yang pertama itu yang menang, karena langkah yang ditentukan itu melalui lemparan dadu. Jadi bisa jadi pemain yang terakhir itu bisa jadi sampai ke garis finish duluan. Nah, setelah pemain sudah mengumpulkan berbagai card bergambar ini sendiri, maka tabel data collecting ini digunakan, yaitu tabel yang ini. Nah, pada tabel data collecting ini itu diberikan satu orang anak satu. Misalnya pada pemain bidak yang pertama diberikan ini, yang kedua juga sama, nah satu orang satu. Jadi pada tabel ini itu terdapat berbagai gambar yang telah ada pada magic box ini. Ya, seperti susu, dan di sini ada tulisannya susu, coklat, dan ice cream, dan seterusnya. Nah, pada tabel collecting ini, data collecting ini, itu terdapat bentuk card dan jumlah card. Nah, pada di sini anak diminta untuk menuliskan bentuk apa saja sih yang diperoleh anak seperti susu. Bentuk apa yang diperoleh anak pada card bergambar susu. Jadi anak menuliskan contoh dari card yang dia dapat. Misalnya segitiga akan dituliskan segitiga, bintang akan dituliskan bintang, dan seterusnya. Dan juga anak menghitung. Misalnya dia mendapatkan card bergambar susu ini ada 2. Jadi dia tuliskan 2. Di sini ada tabelnya, yaitu di bawah susu ada 2. Nah, pada kegiatan ini dan begitu seterusnya sampai selesai.
dalam kaitan konten, muatan konten, lintas konten yang terkait dengan alat permainan ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah lintas konten science, yang kedua itu adalah lintas konten math. Nah, pada lintas konten science ini, yang pertama itu mengenalkan kepada anak, yang pertama itu jenis-jenis hewan di laut yang bisa dimakan atau yang bisa dikonsumsi. Yang pertama ada cumi, yang kedua ada udang, dan yang ketiga ada ikan. Nah, di sini pada kegiatan setelah ini, setelah mengisi tabel data collecting ini, anak diminta untuk menceritakan atau menjelaskan pemahaman dan ataupun guru bisa menjelaskan penjelasan tentang hewan-hewan laut ini. Misalnya, anak mendapatkan satu buah card berbentuk persegi panjang, yaitu udang. Nah, pada udang ini, anak yang mendapatkan hasil ini seperti yang bernama Kaisa. Nah, anak diminta untuk apa saja sih yang Kaisa ketahui tentang udang ini? Misalnya Kaisa menjawab, udang berwarna merah, Ibu Guru. Dan udang itu di laut dan ukuran tubuhnya itu tidak terlalu besar. Nah, itu merupakan salah satu pembelajaran sains yang bisa didapatkan oleh anak, dan begitu juga seterusnya pada hewan-hewan lainnya, pada hewan-hewan laut lainnya. Dan yang kedua, itu ada tumbuhan umbi-umbian. Misalnya di sini adalah ketela pohon. Nah, pada ketela pohon ini misalnya di sini Kaisa tidak mendapatkan card bergambar ketela pohon. Jadi di sini dia tidak mengisi apapun. Jadi Kaisa tidak menjelaskan tentang ketela pohon ini, dan mungkin teman-temannya yang lainnya yang mendapatkan. Jadi teman-temannya yang mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan ini. Tapi pada umbi-umbian ini Kaisa mendapatkan 2 card ubi jalar. Nah, pada ubi jalar ini, pada card ubi jalar ini dia akan menjelaskan bagaimana sih pemahamannya. Mungkin saja dia akan menjelaskan, aku pernah Ibu Guru, atau saya pernah Bu, saya pernah teman-teman memakan ubi jalar ini, warnanya ungu. Atau mungkin dia mengatakan, saya pernah memakan ubi jalar ini tapi warnanya tidak ungu, warnanya orange. Nah, di situ terdapat pemahaman sains yang lainnya. Jadi, jadi ubi jalar itu memiliki warna yang berbeda, tidak hanya ungu, ada juga yang orange. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi pemahaman sains di sini itu sangat kompleks, karena pada magic box ini itu terdapat tumbuhan jenis umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Dan tentu saja itu juga terdapat hewan laut. Dan yang terakhir itu terdapat juga makanan. Nah, makanan yang sering anak temui. Nah, misalnya di sini saya akan menjelaskan pada makanan cemilan ini. Nah, pada makanan cemilan ini itu pada data collecting ini Kaisa mendapatkan 1 card bergambar susu dan 2 card bergambar ice cream. Nah, pada card bergambar ini dia akan menjelaskan. Misalnya dia mendapatkan dia mendapatkan 2 card bergambar ice cream. Jadi dia mengisi di sini. Setelah dituliskan bentuknya seperti ini, jadi bentuk yang dia dapatkan cardnya seperti ini bentuk card. Nah, dan ini jumlah card yang didapatkan, yaitu 2. Nah, pada kegiatan ini itu dijelaskan kepada anak, menjelaskan apa yang diketahui. Misalnya dia mengatakan bahwa saya sering memakan ice creamnya berbagai warna, atau saya pernah membeli es krim, tapi es krim yang saya beli karena saya berada di tempat panas, es krimnya mencair. Nah, di situ pemahaman sains lainnya, yaitu physical science. Nah, pada physical science itu dijelaskan kepada anak bahwa tentang pemahaman yang Anda dapatkan. Di situ kita dapat masuk dan menjelaskan konten physical science. Misalnya, benda padat yang bisa berubah menjadi cair, atau seperti ini, susu adalah, misalnya anak pernah memakan susu atau melihat susu dari bubuk, yaitu benda yang larut dalam air.
Nah, begitu juga seterusnya. Dan juga jika ada anak lainnya, kalau Kaisa kan hanya mendapatkan 2. Misalnya ada anak lainnya yang mendapatkan coklat. Nah, di sini juga bisa dijelaskan kepada anak bahwa ada benda atau makanan yang dari cair bisa menjadi padat dan padat bisa menjadi cair, seperti halnya coklat. Coklat itu berasal dari bahan-bahan yang cair kemudian dibuat agar dapat menjadi padat seperti yang sudah ada di gambar. Tapi coklat ini sendiri jika terkena panas dia akan mencair dan akan membentuk cairan, tidak akan berbentuk padat seperti ini lagi. Nah, di situ berbagai pengetahuan sains yang diberikan untuk anak. Dan juga Kaisa mendapatkan tumbuhan sayur ini ada wortel yaitu 1, sawi 1. Nah, di sini misalnya di sini dia menjelaskan, wah, wortel ini dari mana ya? Dan sawi ini dari mana ya? Nah, di situ dia mencari tahu dan dia tidak tahu kalau misalnya wortel ini apakah buah atau kan apa. Dia ingin mengetahui dan dia bertanya, bagaimana wortel ini hidup? Apakah wortel ini itu terdapat pada pohon atau mungkin dia apa, ibu guru atau apa, teman-teman? Berdiskusilah dia, dan di situ masuklah muatan konten scientific inquiry. Nah, di sini anak melakukan penyelidikan, pengamatan, apa saja sih akar bergambar yang saya dapatkan, ada berapa buah dan ada berapa banyak, dan juga dikelompokkan. Nah, di situ masuk muatan konten scientific inquiry. Nah, selanjutnya misalnya di sini juga dia mengetahui, dia menjelaskan bahwa sawi ini itu dari mana ya, hidupnya bisa di mana ya, apakah bisa di tanah yang keras atau di musim yang panas atau musim yang sering hujan atau seperti apa. Nah, di situ sejarah-sejarah kehidupan tentang bagaimana proses kehidupan tumbuhan ini. Nah, di sini juga masuk lagi pada muatan konten history and nature of science. Nah, di sini anak ingin mengetahui bagaimana proses kehidupannya, seperti tadi. Bagaimana proses kehidupannya ikan ini? Apakah ikan ini bisa bertahan lama jika dipindahkan dari laut ke air yang tawar, ataukah seperti apa? Nah, di situ adalah proses bagaimana kehidupannya dari telur menjadi ikan dan seterusnya. Nah, di situ adalah muatan konten history, nature, and science. Nah, selanjutnya ini terdapat juga muatan konten math. Nah, muatan konten math ini sendiri itu terdapat pada saat yang pertama itu pada saat anak melemparkan dadu. Nah, pada melempar dadu ini anak melihat pada yang pertama, muatan konten yang pertama itu adalah number sense. Nah, pada number sense ini anak melakukan pengamatan atau mengetahui bagaimana atau mengenal bagaimana sih bentuk dari bilangan 1, bagaimana bentuk angka dari bilangan 5, 3, 6 dan seterusnya. Nah, di sini anak pada saat anak melihat dadu ini, anak melihat bahwa banyak angka di sini, dan saat dia melempar, nah di atas sini dia akan melihat bahwa dia mendapatkan angka 5. Nah, di situ merupakan number sense yang lainnya. Yang kedua, pada saat anak menuliskan angka di sini, jumlah card yang didapat oleh anak 1, 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya muatan konten math selanjutnya itu ada muatan konten data collecting. Nah, pada data collecting ini sendiri itu terdapat tentunya pada tabel data collecting yang sudah dibuat. Nah, pada tabel data collecting ini itu terdapat penjelasan seperti ini, bagaimana anak mengelompokkan bentuk card yang anak dapat, bentuknya seperti apa, dituliskan di sini, dan jumlah cardnya seperti apa. Dan juga pada kegiatan itu, sebelum kegiatan ini anak akan mengumpulkan, dia akan memisah-misahkan. Misalnya pada dia mendapatkan berbagai bentuk seperti ini, anak akan memisahkan, ini bentuk persegi panjang itu ke bentuk persegi panjang, bentuk bintang itu ke bentuk bintang. Nah, setelah ini anak akan mengisi pada kegiatan data collecting ini sendiri. Selanjutnya, pemahaman atau lintas konten math yang anak dapatkan dari permainan ini itu adalah geometri. Nah, pada geometri ini
itu terdapat pada saat anak melihat bentuk-bentuk dari bintang, lingkaran, persegi panjang, dan juga persegi empat dan segitiga. Nah, di situ anak akan mengenali bentuk-bentuk geometri dari permainan edukatif ini. Nah, selanjutnya itu adalah lintas konten problem solving. Nah, pada problem solving ini atau pemecahan masalah, itu anak akan mencari tahu bagaimana sih caranya agar saya cepat sampai, atau apakah anak akan mencoba strategi untuk melemparkan dadu ini pelan atau tinggi agar mendapatkan angka yang besar, yaitu angka 6. Nah, di sini adalah, dan juga selanjutnya pada saat anak menyelesaikan permainan ini. Nah, di situ anak melakukan hal-hal dalam menyelesaikan permainan ini agar bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan permainan ini dengan baik dan menjadi pemenangnya. Nah, selanjutnya itu ada measurement data. Nah, di situ adalah bagaimana cara anak untuk memperkirakan, misalnya dia melemparkan dadu seperti ini, 4. Nah, dia akan memperkirakan, saya akan dapat apa ya di 4 ini. Oh, ternyata saya akan tetap mendapatkan bentuk dari geometri. Sebelum dia menjalankan bidak pada 4 langkah ini, dia sudah menebak dari yang dia lihat. Nah, di situ anak bisa memperkirakan. Nah, selanjutnya mungkin saja anak bisa memperkirakan jika dia melempar ini, oh ternyata dia dapat berapa ya? Ternyata dapat 4. Nah, seperti itu selanjutnya. Nah, adapun muatan atau aspek yang terstimulasi, aspek perkembangan yang terstimulasi pada alat permainan ini. Nah, pada aspek nilai agama moral itu yang pertama, anak bisa bersyukur bahwa mensyukuri ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan banyak sekali jenis tumbuh-tumbuhan, seperti halnya tumbuhan sayur, umbi-umbian, dan buah-buahan. Dan ternyata juga ada binatang-binatang atau hewan-hewan laut yang bisa dimakan dan rasanya sangat enak. Dan juga terdapat berbagai peristiwa dalam pembuatan makanan yang anak makan, yaitu seperti susu, coklat, dan es krim. Nah, di situ dan juga pada kegiatannya anak bisa memulai kegiatan dengan berdoa sebelum kegiatan dimulai. Nah, di situ nilai agama moral anak terstimulasi dan dapat berkembang. Nah, selanjutnya pada perkembangan kognitif. Nah, pada perkembangan kognitif itu pada saat anak mengetahui berbagai jenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan, misalnya seperti apa saja tumbuhan sayur, bagaimana kehidupannya, dan anak berpikir bagaimana cara setelah permainan selesai, bagaimana cara mengelompokkan bentuk-bentuk geometri ini, dan bagaimana cara anak agar dapat menjumlahkan sesuai dengan bentuk kart bergambar ini, dan seterusnya. Nah, pada aspek sosial emosional, anak dapat sebelum memulai kegiatan, anak home pimpa terlebih dahulu dan menentukan urutan. Nah, di situ aspek sosial emosional anak berkembang, yaitu anak mau mengantri sesuai dengan urutan yang sudah anak dapatkan, seperti misalnya dia urutan kedua, pertama, atau ketiga, dan seterusnya. Nah, anak mau bersabar dan mau mengantri sesuai dengan urutan yang anak dapatkan. Nah, selanjutnya itu pada perkembangan bahasa. Nah, pada perkembangan bahasa tentunya pada saat pada saat tahap ketiga, yaitu pada saat anak memberikan pemahaman dan berdiskusi antar temannya bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang terkait dengan kart bergambar yang anak dapatkan, seperti call, apa saja sih yang diketahui, dan di situ anak dapat mengaplikasikan kosakata yang dia peroleh, dan dari teman-temannya yang berbicara anak bisa mendapatkan kosakata baru, dan dari orang tua ataupun guru yang berbicara anak bisa mendapatkan kosakata baru dan bisa membuat kalimat-kalimat baru dalam berbicara dan dalam mengungkapkan tentang permainan dan ataupun pembelajaran yang sudah anak dapatkan dalam permainan edukatif Magic Box Math and Science ini. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan rancangan desain permainan edukatif dari saya, yaitu Magic Box Science and Math nih. Nah, pada penjelasan ini mungkin banyak terdapat kekurangan yang mungkin saja teman-teman semua bisa menambahkan atau memberikan saran atau mengkritik dari penjelasan yang saya berikan, dan mungkin saja masih banyak penjelasan yang masih kurang, padahal masih ada yang harus saya sampaikan karena mungkin banyak kekurangan dalam setiap
hal yang dilakukan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum